pagi Ibu Ori. Selamat pagi juga Ibu Inri. Apa kabar? Kabar baik Puji selalu. Tuhan, kita sudah sampai di kita punya pendampingan yang kelima. Perasaannya bagaimana? Perasaannya semakin artinya menuju kelegaan karena hampir mengakhiri modul 3.3 ini, jadi ya itu yang saya rasakan. Luar biasa karena semua sudah selesai satu kali ya. Iya. Selain guru penggerak, PPG juga semua sudah selesai. Nah, kita akan masuk pada pendampingan individu kita yang kelima. Saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan fokus pendampingan kita hari ini. Di pendampingan kita hari ini kita akan merefleksikan terkait dengan penerapan aksi nyata yang sudah Ibu buat di modul 3.1. Kemudian juga kita akan berdiskusi terkait tentang rancangan program yang berdampak pada murid yang sudah Ibu lakukan. Kita juga akan berdiskusi tentang perkembangan komunitas praktisi yang sudah dijalankan di sekolah, serta implementasi dari rencana lokakarya yang kedua untuk berbagi dengan rekan sejawat. Nah, sebelum kita masuk pada inti pendampingan kita, saya ingin bertanya dulu, apa saja proses yang sudah dijalankan selama 1 bulan belakangan ini, yang sudah berjalan? Iya, jadi berkaitan dengan proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, programnya sudah berjalan dengan baik. Jadi meskipun banyak kekurangan, tetapi bisa melihat kembali kekurangan yang ada itu sehingga menjadi pembelajaran ke depan, sehingga kekurangan yang ada itu bisa diperbaiki. Oke, jadi program yang Ibu lakukan selama 1 bulan ini sudah berjalan dengan baik. Nah, rencana tindak lanjutnya apa? Baik, untuk rencana tindak lanjutnya itu, jadi untuk tindak lanjutnya berkaitan dengan penerapan pemimpin pengelola sumber daya itu dan juga pengambilan keputusan itu bisa diperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada itu sehingga bisa diperbaiki pada mulai dari besok dan seterusnya itu bisa diperbaiki. Siap. Lalu apa yang menjadi pencapaian yang menurut Ibu Ori menjadi pencapaian selama 1 bulan belakangan ini? Jadi baik, untuk pencapaian dalam 1 bulan terakhir ini, saya bisa menerapkan materi pemimpin sebagai pengelola pembelajaran, pengambilan keputusan, dan juga sebagai pengelola sumber daya. Siap. Berarti pencapaian yang Ibu lakukan ini, Ibu sudah mulai bisa sudah bisa menerapkan materi-materi yang ada pada modul 3.3. Iya, pada modul 3 lah seperti modul itu. 3 Siap. Luar biasa, terima kasih atas apa yang sudah Ibu lakukan dan juga pencapaian yang sudah terjadi selama 1 bulan belakangan ini. Luar biasa, Ibu terus lanjutkan, semangat. Nanti sebentar Ibu sudah melakukan observasi pastinya. Iya, sudah. Nanti sebentar observasi yang Ibu lakukan bisa Ibu kumpulkan kepada saya supaya saya bisa melihat. Nah, kita masuk pada inti pendampingan kita hari ini. Kita akan refleksi terkait tentang aksi nyata yang ada di modul 3.1. Bagaimana aksi nyatanya sudah? Sudah. Oke. 3.1 sudah. Siap. Berdasarkan kan di aksi nyata itu kan Ibu membuat satu pemetaan toh. Iya. Nah, pemetaan terkait tentang pengambilan keputusan, nilai-nilai kebajikan. Nah, dari hasil pemetaan yang sudah Ibu lakukan ini, bagaimana hal tersebut mempengaruhi Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Jadi baik, dalam mengambil sebuah keputusan itu, artinya setelah saya mengambil keputusan itu saya kembali berefleksi berkaitan dengan diri saya, apakah keputusan itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau perlu dipertimbangkan kembali. Jadi itu berkaitan dengan sebuah keputusan yang saya ambil itu. Jadi berdasarkan pemetaan itu, jadi setiap Ibu mengambil keputusan, Ibu bisa merefleksikan kembali keputusan yang Ibu ambil. Nah, dari apa yang Ibu katakan, apa yang perlu atau masih dikembangkan atau Ibu evaluasi lagi dalam mengambil sebuah keputusan tersebut? Ya, yang perlu dikembangkan lagi, artinya dalam mengambil sebuah keputusan itu saya juga
jangan beranggapan bahwa keputusan yang saya harus ambil itu sudah menurut saya sudah fix, tapi saya harus berkolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat berkaitan dengan keputusan yang nantinya saya ambil itu. Dan dengan keputusan yang sudah diambil itu perlu ada refleksi kembali. Siap. Jadi setiap keputusan yang Ibu ambil itu ternyata harus didiskusikan lagi dengan rekan-rekan sejawat. Nah, menurut Ibu, apa hal yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang Ibu ambil? Kalau tadi kan Ibu sempat beranggapan bahwa ternyata keputusan yang diambil itu harus didiskusikan dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira apa yang bisa mendukung satu keputusan itu bisa berhasil? Jadi keputusan yang saya ambil itu juga didukung dari rekan sejawat dan juga dari kepala sekolah, sehingga keputusan yang diambil itu tidak ada efek sampingnya, tetapi betul-betul keputusannya itu bisa dipertimbangkan dengan baik sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Iya, artinya keputusan yang Ibu ambil ini untuk banyak orang begitu, bukan untuk diri sendiri, seperti itu. Nah, saya ingin sekali mendengar pengalaman dari Ibu Ori nih terkait tentang suatu peristiwa yang mencerminkan tentang dilema etika. Baik, itu kan pasti ada, semua orang itu pasti ada. Iya. Kebetulan kemarin sempat dengan beberapa rekan CGP juga ternyata banyak cerita mereka. Jadi coba saya mau dengar sedikit dari Ibu Ori, baik itu tentang rekan sejawat atau dari murid mungkin yang memang betul-betul mencerminkan dilema etika. Iya. Jadi baik, memang saya mengalami hal yang berkaitan dengan dilema etika itu, di mana ada waktu tahun kemarin saya sebagai wali kelas. Nah, dalam 1 tahun terakhir itu saya wali kelasnya di kelas 3 atau kelas 12 MIA, dan di situ ada satu hal yang terjadi pada murid saya itu, di mana murid saya itu hamil. Ya, tidak disangka kalau hamil, dan dari situ saya sebagai wali kelas saya bingung ini mau buat bagaimana. Dan dari situ dengan berbagai kolaborasi, dan dari situ memang peserta didik tersebut sudah diketahui dari pihak masyarakat, dari sekolah, dan juga orang tua itu sudah datang ke sekolah dan menyampaikan bahwa siswa tersebut dalam keadaan hamil. Dan dari situ saya sebagai wali kelas juga dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga dengan guru BK, kami saling berdiskusi, dan dari situ pemikiran saya kalau bisa peserta didik ini kita izinkan untuk bisa mengikuti atau bisa menyelesaikan ini, bisa menamatkan diri atau menyelesaikan semua program yang ada di sekolah ini, sehingga dengan berbagai keputusan, kebijakan-kebijakan yang diambil, saya sebagai wali kelas juga mendukung dan bisa mendampingi siswa tersebut dan juga kolaborasi dengan orang tua, sehingga kami bekerja sama dengan kepala sekolah untuk mengambil sebuah keputusan. Dan dari situ memang saya sebagai pribadi dilema betul-betul, karena mau izinkan untuk bisa menyelesaikan studinya, tetapi dengan peserta didik yang lain apa penilaian mereka, kok anak itu sudah hamil tapi masih diizinkan untuk bisa menamatkan atau menyelesaikan studinya. Nah, dari situ memang dilema etika itu saya alami betul-betul, dan dari situ keputusan yang diambil itu peserta didik itu diizinkan untuk bisa mengikuti ujian, karena waktu itu sudah bulan Januari masuk Februari. Jadi dari berbagai kesepakatan, walaupun dilema etika itu dialami, tapi bisa mengambil sebuah keputusan dan peserta didik itu diizinkan untuk bisa mengikuti ujian dan akhirnya dinyatakan lulus juga. Baik, berarti dari masalah murid yang hamil, ternyata keputusan yang diambil bersama bahwa peserta didik tetap diizinkan untuk mengikuti ujian. Nah, menurut Ibu, apakah proses pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh ibu dan juga kepala sekolah, apakah sudah sesuai dengan apa yang ibu pelajari atau yang ada pada prinsip dan langkah yang ibu pelajari di modul 3.1? Jadi untuk keputusan yang diambil itu menurut saya sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada modul yang telah saya pelajari. Sesuai dengan tujuh langkah pengambilan keputusan dan juga prinsip-prinsip yang sudah dipelajari. Nah, hal apa yang perlu dikembangkan atau dievaluasi lagi dari hal tersebut? Ya, jadi hal yang perlu dievaluasi itu artinya dalam sebuah keputusan yang diambil itu harus mempertimbangkan 7 aspek yang ada itu, sehingga hasil yang keputusan yang diambil itu tidak menghasilkan pemikiran-pemikiran yang negatif dari lingkungan luar. Siap. Berarti artinya keputusan yang diambil itu memang betul-betul harus keputusan yang seperti yang tadi Bu Ori bilang di awal, bahwa harus sesuai dengan keputusan bersama, supaya tidak merugikan pihak-pihak lain. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Ori. Kita akan masuk pada inti pendampingan kita yang kedua, yaitu rancangan program yang berdampak pada murid. Saya percaya bahwa Ibu Ori juga pasti dalam berjalannya proses pendidikan guru penggerak ini sudah mulai merancang program yang berdampak pada murid. Jadi apakah Ibu sudah mulai membuat atau sudah membuat program yang berdampak pada murid? Jadi baik, berkaitan dengan program yang berdampak pada murid ini, di sini saya sebagai pribadi juga sudah merencanakan dan sudah mulai berjalan, di mana saya sebagai guru juga di SMA Negeri Tubuh ini, kami merancang untuk lingkungan yang hijau. Itu di situ kami melakukan berbagai program dengan menanam tanaman-tanaman herbal di sekitar lingkungan sekolah, dan juga tanaman-tanaman hias, sehingga bisa membuat lingkungan sekolah ini bisa menjadi hijau. Gitu. Jadi itu programnya sudah berjalan, dan saya juga sebagai pribadi bisa terjun langsung juga dengan peserta didik dalam melakukan proses penghijauan ini, di mana berkaitan dengan tanam atau menanam tanaman hias. Itu saya sebagai pribadi juga terjun langsung, dan program itu sudah kami jalankan selama ini. Jadi program yang Ibu lakukan ini lebih ke menanam. Jadi mau membuat ke penghijauan. Iya. Siap. Nah, dukungan apa saja yang Ibu perlukan untuk menerapkan program lingkungan hijau ini? Jadi dukungan yang diharapkan itu, yang pertama adanya kerjasama juga dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, dan juga dari semua peserta didik, sehingga program yang direncanakan dan juga sudah berjalan ini bisa artinya seterusnya tetap berjalan. Siap. Berarti dukungan penuhnya dari warga sekolah intinya. Nah, dari program lingkungan hijau ini apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk melakukan program ini? Jadi baik, tantangan terbesar itu yang selama ini saya alami ini, kadang ada sebagian peserta didik ini yang jika disampaikan kepada mereka untuk membawa pupuk kandang, nah dari situ ada peserta didik yang malas tahu saja begitu. Jadi ada teman-teman yang bawa tapi sebagiannya tidak bawa, dan dari situ kadang kita sudah programkan, ya hari ini kita bisa menggunakan jam prakarya untuk menanam bunga, tapi di saat semua berkumpul ada yang tidak bawa pupuk kandang lagi. Jadi kadang itu juga bisa tunda lagi kegiatannya ke minggu depan atau besoknya lagi. Jadi itu memang tantangan yang sudah dialami itu. Jadi sebenarnya tantangan terbesarnya juga kembali datang dari murid. Nah, kalau tantangan terbesarnya datang dari murid, bagaimana cara Ibu Ori untuk menghadapi tantangan tersebut? Jadi tantangan yang dihadapi itu memang sudah saya alami langsung, dan kadang ada peserta didik yang misalnya tidak membawa pupuk kandang itu, maka peserta didik yang sudah membawa itu mereka sudah merekam nama-namanya. Jadi dari situ saya memperhatikan, oh yang tidak bawa berarti besok harus bawa, dan dari situ besok saya akan cek kembali kira-kira sudah bawa atau belum, dan itu harus dituntut sehingga bisa membawa pupuk kandangnya itu. Siap, terima kasih Bu Ori. Semoga program yang
direncanakan ini dapat berjalan dengan baik dan membawa dampak positif juga, baik itu untuk lingkungan sekolah, untuk murid dan juga untuk semua warga sekolah. Kita masuk pada bagian yang ketiga, kita akan berdiskusi terkait dengan perkembangan komunitas praktisi. Nah, diskusi perkembangan komunitas ini kita sudah pernah sama-sama membahas di lokakarya kita yang kedua. Kita juga akan di situ juga ada implementasi rencana dari Ibu untuk berbagi dengan rekan sejawat. Nah, apakah Ibu Ori sudah mulai merintis komunitas praktisi di sekolah? Iya, memang waktu mempelajari atau kegiatan lokal berkaitan dengan sempat bahas tentang komunitas praktisi itu, setelah saya kembali ke sekolah, di situ saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah berkaitan dengan komunitas praktisi, dan di situ komunitas praktisinya itu sudah mulai berjalan atau sudah mulai dirintis, di mana saya sebagai ketua di situ untuk menjalankan program lingkungan hijau ini, program lingkungan hijau, dan di situ kami sama-sama bersepakat dan berkolaborasi dengan guru-guru prakarya dan juga guru mulok yang ada di dalam atau di lingkungan sekolah ini, sehingga komunitas praktisi itu sudah mulai berjalan. Oke, siap. Tadi Ibu katakan bahwa komunitasnya sudah mulai dirintis dan sudah mulai berjalan, dan Ibu berperan sebagai ketuanya. Bagaimana komunitas yang sudah Ibu rintis ini berdampak pada proses pembelajaran yang ada di sekolah? Iya, jadi dampaknya itu komunitas praktisi yang kami sudah jalankan ini, dampaknya bagi guru dan juga bagi peserta didik itu ada, karena dari lingkungan yang hijau ini artinya kami semua sebagai guru dan juga peserta didik bisa artinya melihat dampaknya. Oh, ternyata lingkungan kalau hijau ini berarti terasa sejuk, atau bisa di saat mata memandang maka ternyata ada suasana yang menyegarkan begitu. Dan dari lingkungan hijau yang kita terapkan ini juga, karena saya sebagai guru biologi, artinya kita bernapas ini semua oksigen yang berasal itu semuanya dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oke, luar biasa. Jadi dampaknya lebih kepada lingkungan, lingkungan pembelajaran. Karena kalau misalnya hijau juga kita yang ada, maksudnya kita warga sekolah juga lebih nyaman, toh. Nah, perubahan menyenangkan apa yang Ibu rasakan dari komunitas ini? Iya, jadi perubahannya itu dari program yang sudah kami rencanakan dan juga sudah dilakukan ini, artinya ada perubahan dalam lingkungan, di mana sudah ada penataan yang bagus berkaitan dengan tanaman-tanaman hias yang sudah ditata dengan rapi, walaupun sebagiannya belum ada, masih belum ditata untuk semua lingkungannya, tapi yang sudah ditata itu dilihat itu sudah mulai berkembang. Oke, baik. Jadi perubahannya yang menurut Ibu sangat menyenangkan itu dalam proses penataan lingkungan. Nah, apa rencana yang Ibu lakukan untuk komunitas praktisi setelah proses pendidikan guru penggerak ini selesai? Ya, jadi rencananya ke depan program ini tetap berlanjut, sehingga tidak hanya sampai dengan saat ini atau saat belajar dalam CGP ini, tetapi setelah menyelesaikan pendidikan juga tetap berlanjut untuk seterusnya. Oke, siap. Jadi Ibu mau tetap melanjutkan komunitas praktis yang sudah Ibu jalankan dan juga program-programnya tetap dilanjutkan. Luar biasa, semangat ya. Kemudian dukungan apa yang sangat Ibu perlukan dalam menjalankan komunitas praktisi ini agar bisa terus berjalan? Ya, jadi untuk dukungan-dukungan itu mungkin tadi sudah disampaikan bahwa memang ada dukungan dari rekan sejawat dan juga kepala sekolah, dan yang berikut itu mungkin dukungan untuk keuangannya, mungkin keuangannya, karena memang program yang dijalankan ini juga butuh uang, butuh keuangan, sehingga artinya dari komunitas yang kami sudah jalankan ini dukungan selanjutnya itu juga berkaitan dengan keuangan. Berarti dukungan dana. Lebih ke dukungan dana. Iya.
Baik, kita punya percakapan sudah selesai terkait dengan aksi nyata, diskusi kita tentang refleksi tentang aksi nyata di 3.1. Kemudian kita sudah merefleksikan juga tentang program yang berdampak pada murid dan juga komunitas praktisi. Nah, kita akan masuk pada dialog tentang pasca observasi. Saya percaya bahwa Ibu Ori sudah melakukan observasi sebelum kita melakukan pendampingan ini. Kemarin kan sudah saya informasikan bahwa Ibu akan membimbing rekan sejawat. Ibu bimbing dia untuk membuat RPP berdiferensiasi sampai pada observasi di kelas. Nah, sebentar Ibu akan melakukan kegiatan pasca observasi. Ibu bersama dengan rekan sejawat. Nanti pada proses itu Ibu bisa menyampaikan tujuan yang akan Ibu lakukan. Kemudian Ibu bisa menyampaikan hasil dari apa yang Ibu amati pada saat observasi. Kemudian akan melakukan percakapan umpan balik. Dalam percakapan mungkin Ibu bisa menemukan area pengembangan apa yang akan dikembangkan oleh rekan sejawat atau perbaikan apa yang ingin dilakukan, karena Ibu akan melakukan coaching. Kemudian percakapan terkait dengan perencanaan area pengembangan dan juga rencana aksi pengembangan diri. Oke, bagaimana, sudah siap? Ya, sudah siap. Ya, baik, kita langsung saja. Silakan, Ibu. Jadi baik, selamat siang Ibu Chandra. Selamat siang. Selamat siang Ibu Inri. Selamat siang, Ibu. Jadi baik, kita sudah sampai pada tahap pasca observasi, di mana kita sudah melewati tahap yang pertama itu ada pra observasi dan ada tahap observasi di kelas tadi, dan kita sudah masuk pada tahap pasca observasi. Kira-kira setelah observasi di kelas ini Ibu merasakan hal apa itu? Yang Setelah saya mengajar ini. rasakan setelah observasi bersama dengan Ibu Ori adalah saya merasa lega dan saya merasa puas karena peserta didik mengikuti pembelajaran dengan baik dan mereka nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Oke, jadi baik. Terima kasih Ibu Chandra. Jadi pada tahap ini kita akan masuk pada tahap pasca observasi, di mana tujuan diskusi kita itu untuk siang hari ini berkaitan dengan kegiatan observasi tadi, refleksi guru pada kegiatan observasi tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu berkaitan dengan kegiatan observasi tadi. Jadi yang pertama, setelah kita melewati kegiatan observasi kita, refleksi kira-kira hal apa yang perlu Ibu refleksikan berkaitan dengan kegiatan observasi di kelas tadi. Baik, jadi setelah saya melakukan observasi dengan Ibu Ori, saya di kelas tadi, maka berdasarkan 3 fokus pengembangan di kelas telah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dengan beberapa hal yang masih perlu dimaksimalkan. Kemudian ada penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan adalah diferensiasi proses dengan cara mengelompokkan peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya, dan juga penerapan PSE sudah memunculkan beberapa aspek dengan fokus pada kesadaran diri, kesadaran sosial, dan bertanggung jawab. Iya, baik Ibu. Jadi itu berkaitan dengan refleksi Ibu dalam kegiatan proses pembelajaran tadi atau observasi tadi. Jadi yang berikut di sini ada beberapa percakapan lagi berkaitan dengan yang pertama itu kira-kira penerapan budaya positif dalam kegiatan pembelajaran tadi, apakah sudah ada yang sudah muncul atau bagaimana itu menurut Ibu? Baik, jadi penerapan budaya positif dalam pembelajaran tadi telah dilakukan dengan baik. Iya. Peserta didik nyaman dalam mengikuti pembelajaran di kelas sampai dengan selesai. Iya. Jadi baik. Apakah pelaksanaan pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan atau tidak? Baik, jadi pelaksanaan pembelajaran itu berdasarkan proses sudah sangat bagus, tetapi perlu ada peningkatan, yaitu memastikan peserta didik paham tujuan dan kegiatannya. Iya Ibu. Iya, terima kasih. Yang berikut lagi, apakah dalam kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan penerapan PSE? Baik, jadi dalam penerapan
kegiatan observasi tadi sudah sesuai dengan PSE dan berjalan baik dalam pelaksanaannya, yaitu guru konsisten dalam menampilkan ekspresi emosi empati. Yang perlu ditingkatkan guru adalah mencari tahu apa yang dikerjakan oleh peserta didik dan meningkatkan motivasi sesuai dengan minat dalam pembelajaran. Iya, baik Ibu. Yang berikut lagi, kira-kira area pengembangan yang Ibu perlu tingkatkan itu seperti apa Ibu? Baik, jadi ada beberapa hal yang perlu saya perhatikan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu komunikasi antara guru dengan peserta didik itu lebih diperhatikan lagi. Kemudian guru harus mengontrol peserta didik dalam kelompok sehingga mengetahui apa yang dikerjakan oleh peserta didik. Iya, sangat bagus ya Ibu. Jadi itu hal-hal yang perlu area pengembangannya Ibu ya ke depannya. Yang berikut, apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah observasi dan juga pasca observasi? Baik, jadi yang menjadi rencana tindak lanjut saya adalah setelah kegiatan observasi ini diharapkan rekan guru akan mendapatkan solusi atas kendala yang dialami melalui kegiatan coaching, serta dapat melanjutkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara berkesinambungan di semua kelas. Iya, jadi itu rencana tindak lanjutnya Ibu ke depan, berdasarkan hasil observasi di kelas dan juga berdasarkan pasca observasi yang kita lakukan di siang hari ini. Jadi itu saja kegiatan pasca observasi kita di siang hari ini, dan terima kasih kepada Ibu Chandra sebagai rekan sejawat dalam kegiatan observasi kelas tadi. Itu saja, selamat siang Ibu Chandra. Ya, kita sudah ada di bagian akhir pendampingan individu kita yang kelima. Bagaimana perasaannya setelah melakukan pasca observasi? Selesainya dengan baik dan bisa tenang. Sudah lega Sudah ya? lega. Nah, kita akan merefleksikan sedikit terhadap proses pendampingan kita hari ini. Nah, setelah Ibu menjalankan program pendidikan guru penggerak ini kurang lebih sudah mau 6 bulan ya? Iya. Sudah mau 6 bulan. Apa sih hal yang menurut Ibu Ori atau materi apa yang paling Ibu kuasai mulai dari modul 1 sampai modul 3 nih, di materi mana yang Ibu bilang, ini nih paling dikuasai Jadi baik, untuk materi dari modul 1 itu mungkin saya lebih tentang materi pemimpin pembelajaran. Jadi untuk pemimpin pembelajaran itu kita sebagai guru artinya kita sedang berperan penting di dalam proses pembelajaran, di mana kita bisa membuat pembelajaran itu berpihak pada murid dan bisa menyenangkan bagi murid, sehingga murid itu juga bisa nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Berarti dari semua materi yang memang menurut Ibu paling Ibu kuasai, materi yang Ibu kuasai lah istilahnya seperti itu, yang sudah Ibu praktekkan adalah tentang pemimpin dalam pembelajaran. Kalau itu adalah materi yang Ibu sudah kuasai, materi apa yang menurut Ibu belum Ibu kuasai atau sangat maksudnya sulit dan memang Ibu perlu lagi diperdalam? Ya, jadi mungkin yang dari modul 1 sampai dengan modul 3 ini, yang masuk pada modul 3.2 dan juga modul 3.3 itu memang saya di saat saya baca ini saya kurang memahami tentang materi modul 3.2 dan juga 3.3, dan dari situ memang saya harus memperdalam lagi berkaitan dengan modul 3.2 dan 3.3 itu. Siap. Nanti setelah ini mungkin Ibu bisa diperdalam lagi dalam materi yang ada di modul 3.2 dan materi yang ada di modul 3.3. Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu karena sudah melewati proses pembelajaran di LMS secara daring dan juga bahkan dengan materi yang sebegini, artinya banyak dan juga cukup menyita waktu, tapi Ibu masih tetap semangat untuk berbagi praktik baik dengan teman-teman yang ada di sekitar Ibu. Baik, saya akan mengingatkan sedikit terkait dengan pendampingan individu kita yang ke-6.
Nanti di situ Ibu akan mengisi lembar umpan balik Iya. yang sama seperti pada saat pendampingan individu ketiga tuh. Iya. Nah, Oh iya. nanti Ibu akan mengisi lembar feedback 360 derajat. Ibu menyebarkan atau memberikan kepada rekan sejawat dan murid masing-masing 5 orang. Murid 5 orang, rekan sejawat 5 orang. Kemudian ada lembar umpan balik dari kepala sekolah, dan juga Ibu bisa mengisi lembar evaluasi diri yang ada di LMS. Nanti saya juga mengingatkan Ibu terkait dengan apa yang harus Ibu lakukan, melakukan pemetaan aset. Pemetaan aset bersama dengan kepala sekolah. Nanti Ibu upayakan untuk melakukan ini sebelum kita melaksanakan pendampingan individu kita yang ke-6. Nanti hal-hal yang perlu Ibu lakukan, yang pertama Ibu akan menentukan jadwal untuk berdiskusi bersama dengan kepala sekolah. Ibu juga bisa mengundang aktor lain seperti rekan guru, murid, orang tua untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset ini. Juga Ibu silakan membuat notulen diskusi, kemudian mengambil foto kegiatan dan juga mengumpulkan hasil pemetaan. Nah, jika nanti mungkin ada kendala, karena ini sudah di akhir-akhir, ada kendala di LMS, Ibu Ori bisa sampaikan kepada fasilitator, dan Ibu bisa mencatat di jurnal komunikasi. Kira-kira seperti itu. Apa yang Ibu butuhkan lagi untuk pendampingan kita yang berikutnya? Pendampingan kita yang ke-6 ini apa yang Ibu butuhkan? Ya, baik. Jadi mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Indri bahwa ada berbagai persiapan untuk PI pendampingan ke-6. Jadi mungkin nanti saat persiapan ini mungkin ada kekurangan-kekurangan atau saya kurang paham di mana, nanti saya berkonsultasi dengan Ibu supaya bisa menyampaikan atau bisa memperjelas lagi berkaitan dengan persiapan-persiapan untuk PI 6. Siap. Oke, baik. Kalau mungkin ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Iya, jadi mungkin dari saya itu saja. Oke, siap. Kalau tidak ada, kita akhiri kita punya diskusi kita hari ini. Ibu semangat lagi, tetap semangat. Sudah mau selesai. Kita tinggal 1 kali pendampingan lagi. Setelah itu selesai. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat Semangat. siang. Iya.